Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Wow 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 wow. Sekarang lagi di puncak, K-pop lagi di puncak. Tapi K-pop akan segera pudar. Kenapa? Ada beberapa tanda-tandanya. Kalian harus jelas, kalian harus memahami betul bahwa segala sesuatu itu ketika di puncak maka akan tinggal menunggu turunnya. Ini K-pop sudah di puncak nih, ya. Maka akan ada, kita lihat beberapa fenomena lagi, dia akan turun, akan pudar, akan hilang, ya. Apa tanda-tandanya? Yang pertama bahwa banyak sekarang K-pop idol yang merilis lagunya itu dengan bahasa Inggris. Kan aneh gitu loh, aneh. Namanya K-pop, Korean pop, tapi lagunya bahasa Inggris full. Terus K-popnya di mana gitu loh? Ya ciri khasnya ndak ada sudah, ya ndak ada. Ketika lirik lagu dengan liriknya itu adalah bahasa Inggris, sudah sama kayak biasa, sudah bukan K-pop lagi. Ciri khas K-popnya tidak ada. Maka karena memang kemudian adalah tuntutannya dia harus mendunia, ketika mendunia dia harus pakai bahasa Inggris, maka artinya bahwa ini akan menuju pudarnya K-pop, ya. Karena sudah tidak ada ciri khasnya lagi, sudah kehilangan identitasnya lagi. Memang sekarang lagi di atas, dan menurut hukum alam ketika sudah di atas, maka sebentar lagi akan turun. Maka para K-popers jangan kecewa kalau beberapa saat lagi K-pop akan pudar, K-pop akan ditinggalkan, K-pop ya mungkin kalau kita bisa lihat kebosanan lah, kejenuhan. Orang sudah jenuh terhadap K-pop, sudah nanti tinggal nunggu yang baru apa itu. Nah, kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat memang beberapa K-pop idol ya, seperti BTS, Blackpink, Monsta X sehingga Super M merilis lagu dalam bahasa Inggris ya. Nah, ini yang kemudian juga BTS ya, Dynamite full bahasa Inggris, Blackpink dengan Selena Gomez, Ice Cream juga full bahasa Inggris, Super M dengan 100 juga liriknya bahasa Inggris ya. Ini kemudian menjadi sorotan ya. Bahkan orang-orang Korea sendiri protes gitu loh. Kok kalian ini malah nggak paham dan tidak sensitif terhadap hal ini ya. K-pop adalah genre musik Korea. Kalau tidak dinyanyikan dalam bahasa Korea berarti bukan K-pop. Bener banget ini, ya bener banget ya. K-pop tapi nggak ada bahasa Koreanya berarti bukan K-pop. Bahasa itu paling penting. Kita baca komen-komennya nih, keren nih. Aku nggak peduli dengan yang lain tapi mereka harus bernyanyi dengan bahasa Korea. K-pop adalah orang Korea bernyanyi dengan bahasa Korea. Paling tidak bahasa Korea adalah yang paling penting dalam K-pop. Menurut pendapatku K-pop harus dinyanyikan dengan bahasa Korea. Dan banyak komentar-komentar nada yang lainnya. Nah, masalahnya K-popers dari Indonesia ini sudah nggak paham bahasa Korea, nggak paham bahasa Inggris gitu loh. Aduh, orang kok jadi penonton, cuma jadi penonton fanatik betul, waduh. Kemudian apa gitu loh ya. K-pop ini sudah akan segera pudar gitu loh. Saya ingin menyadarkan seluruh generasi bangsa Indonesia gitu ya. Kalian harus buat I-pop, Indonesia pop. Terserah mau jadi apa, gimana, kalian harus buat itu. Artinya bahwa ini ternyata K-pop itu adalah identitasnya dengan bahasa Korea itu. Nah, kalian juga bikin I-pop identitasnya dengan bahasa Indonesia. Sehingga kita mendunia tapi tidak kehilangan identitas kita, tidak kehilangan jati diri kita. Nah, gimana caranya? Nah, kita berkaca kepada K-pop, industri K-pop ini sudah besar, ya kan? Tetapi ketika besar dan mereka lupa pada asal mereka, maka kita lihat mereka akan segera pudar. Nah, kalau nggak ada Korea-Koreanya, bahasanya misal dalam liriknya misal tidak ada bahasa Koreanya, terus apa yang disebut K-pop? Ya enggak, sama dengan yang lain kemudian akhirnya. Nah, ini yang ya kita harus lihat lah bagaimana ya. Saya mengajak atau gimana ini? Ya inilah tanda-tandanya bahwa K-pop ini akan segera pudar. Ya, yang kedua ini akan ciri yang kedua sudah jenuh. Sudah jenuh, masyarakat sudah jenuh, orang sudah jenuh. Dan saya yakin para K-popers sekarang semakin berkurang jumlahnya ya. Semakin berkurang jumlahnya. Saya yakin itu karena sudah bosen, sudah jenuh ya. Ini tren itu wah, ada titik puncaknya, setelah itu ya anti klimaksnya sudah turun.
Jadi daripada kita cuma jadi penonton, nanti tren apa kita ikut, tren apa kita ikut, tren apa kita ikut, lebih baik kita membuat karya, berkreativitas untuk kemudian mengenalkan Indonesia kepada dunia tanpa kehilangan jati diri kita. Jangan jadi orang yang kemudian kalau sudah mendunia lupa dengan jati dirinya, lupa dengan budaya bangsanya, lupa dengan apa ya, segala macam adat budaya miliknya sendiri ya gitu kan. Nah ini K-pop ini aneh, sudah bahasa Korea juga nggak paham ya, kemudian bahasa Inggris juga nggak paham, tapi cuma wah seneng banget, seneng banget, seneng banget. Tapi ini yang harus kita lihat, bahwa Korea pop sudah akan pudar, sudah akan turun, sudah akan ditinggalkan. Maka saya mengajak, mumpung K-pop sudah mau turun, kita harus buat kreativitas supaya musik Indonesia, kreativitas Indonesia, budaya Indonesia juga dikenal dunia. Terima kasih. Menjadi cerdas adalah pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.